Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel yang jarang upload ini. Seperti biasa ya. Pembukaannya pakai channel yang jarang upload kayak gitu. Emang karena faktanya juga saya jarang upload. Nah, terus pada kesempatan kali ini saya mau sedikit sharing kayak gitu tentang perwifinan kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini banyak ya yang nyari tutorial ini pastinya. Kalau nemu berarti kalian juga termasuk kayak gitu. Nah, jadi kita mau bahas tentang mengatur jangkauan ini ya, jangkauan WiFi di rumah. Itu bisa atau enggak kayak gitu. Jawabannya adalah tentunya bisa banget kayak gitu. Nah, jadi mungkin di sini teman-teman yang nyari tutorial ini ada beberapa alasan. Mungkin yang pertama itu pengen jangkauannya itu menyempit agar orang nggak tahu WiFi kita kayak gitu. Kemudian yang kedua itu biar WiFi-nya itu nggak tabrakan kayak gitu. Kan kalau WiFi-an semakin dia bertabrakan, kadang bikin agak lemot dan kadang agak susah connect ya di HP ataupun di komputer atau laptop kayak gitu. Terus yang ketiga, mungkin teman-teman jarang tahu ini, itu pengen memperawet perangkat routernya kayak gitu. Jadi percaya atau nggak percaya, memang bisa kayak gitu. Kalau sinyal WiFi itu dibikin jangkauannya paling jauh, itu bisa memperpendek umur perangkatnya kayak gitu. Ya karena alasannya itu adalah dia lebih menghasilkan banyak panas dibandingkan ketika kita set routernya itu ke jangkauan yang lebih pendek ya, yang lebih kecil kayak gitu. Itu dulu saya dapat ilmu ini pas saya tuh magang di sebuah ISP yang ada divisi wirelessnya kayak gitu. Dulu pakainya itu radionya ini UBNT Balut M5 kayak gini. Nah, kayak gini. Ini kata-kata dari senior saya itu, dan bahkan manajer saya dulu bilang kalau mau nyeting radionya bentuknya kayak gini, cuma bulat kayak gini, tapi nanti di ujungnya ini tambahin antena ya kayak gitu. Itu throughputnya jangan di fullin power throughputnya. Takutnya nanti dia karena panas, jadi dia tuh gampang error dan bahkan bisa rusak kayak gitu. Apalagi kalau pas musim kemarau ya kan, tambah panas kayak gitu. Itu bisa ngeblank ininya, radionya bisa ngeblank. Itu jadi 3 alasan ya, mungkin teman-teman kayak gitu yang bisa jadi background teman-teman itu nyari bagaimana cara memperpendek jangkauan sinyal WiFi kayak gitu. Nah, terus yang kedua, di sini saya mau ini ya, nanti saya pakai 2 alatnya. Routernya itu saya yang pertama nanti pakai ini aja, yang ini bawaan dari Iconet, dan kalau nggak salah seri HG8245H5 ini juga dipakai beberapa ISP ya, kayak Biznet, kemudian IndiHome kalau nggak salah ada yang seri ini. Nah, terus yang kedua saya pakainya TP-Link WR ini WR840N kayak gitu. Ini yang merakyat ini kayaknya nih. Cuma harganya kalau nggak salah dulu saya beli 170-an atau 200 lebih ya. Nggak nyampe 300 tapi kayaknya kayak gitu. Nah, terus di sini teman-teman juga harus punya akses ini ya, akses ke routernya. Kalau yang akses ke router bawaan ISP atau penyedia layanan internet teman-teman, itu mungkin teman-teman bisa langsung tanya ke CS-nya, username sama password buat masuk ke routernya apa kayak gitu. Atau teman-teman juga bisa cari di internet, saya yakin di sana banyak banget. Atau nanti saya sediain aja ya di link deskripsi di bawah, nanti saya kasih linknya, passwordnya apa aja kayak gitu. Nah, ini kita masuk ke routernya aja. Nah, ini udah masuk ya. Untuk nyeting jangkauan coverage sinyal WiFi, itu teman-teman bisa masuk ke menu advance, kemudian ke menu WLAN. Nah, itu terus pilih yang WLAN advance kayak gitu.
pilih yang bulan advance. Nah, di sini ada banyak banget hal yang bisa kita ubah, tapi kita cuma fokus di TX power ini, throughput power kayak gitu atau bahasa lainnya. Nah, ini saya set di 20% ya. Ini paling kecil 20% punya saya. Ya karena saya di sini pakai 2 WiFi ya. Ini sama ini, yang WR840 sama yang punya Iconet ini sama SSID-nya, makanya saya set paling kecil biar mereka nggak tabrakan kayak gitu. Ini pun channelnya beda juga. Nah terus di sini saya pakai juga bantuan aplikasi di HP kayak gitu. Bentar, ini saya bagi screen-nya. Nah ini aplikasinya namanya ini ya, WiFi Overview 360 ini. Ini gratis, bisa diunduh di Play Store kayak gitu. Tapi ada iklannya ya, ini ada iklannya kayak gitu. Tapi kayaknya kalau nggak salah ini ada yang pro juga kayaknya. Nah, jadi yang sekarang yang saya itu terhubung itu ke yang ini HG8245, yang ini nih, yang nomor 1 ini, yang pertama. Nah di sini ini sinyalnya kekuatannya minus 60 dBm ya, minus 60 dBm ini ya bagus hitungannya, karena saya posisi sekarang ini HP-nya sama routernya itu cuma 3 meteran kayak gitu. Sedangkan kalau yang ke TP-Link itu agak jelek, ini yang minus 77 yang ini, oh 75 yang ini, sekarang minus 80 ini agak jauh, ini di belakang rumah ini. Saya tarik kabel ke belakang kayak gitu. Tapi SSID-nya itu sama kayak gitu. Nah ini minus 65 dBm, take powernya itu 20% kayak gitu. Ini berarti ini jangkauan paling kecil ya, minus 20 itu. Nah, coba kita set ke jangkauan yang paling jauh kayak gitu. Jadi kalau logikanya gini ya, kalau jangkauannya di set paling jauh, otomatis perangkat yang lebih dekat itu nanti sinyalnya itu jadi lebih bagus kayak gitu. Karena kan zonasi ya. Zonasi seperti itu, semakin dekat semakin kuat sinyalnya. Nah, ini kita set ke 100%, ini kita apply. Harusnya nanti dia mungkin nyentuh ke minus 50-an sih harusnya. Mungkin minus 54 paling bagus nanti ini. Nah, ini jaraknya cuma deket banget. Kita tunggu restart wifi-nya. Ini udah baru restart dia. Ya baru restart, kita refresh dulu ya. Kita refresh. Dia nggak beda jauh ternyata. Tapi mendingan ya, ini naik sekitar 3 dBm ya tadi berarti ya. Tadi minus, ini lumayan nih. Tadi minus sekitar 60 lebih, sekarang di minus 57 gitu. Ini nggak kerasa bedanya karena memang jaraknya itu deket banget. Nah ini sesuai yang saya tadi, tebakan saya bener. Ini jadi di minus 55 dBm kayak gitu, atau di sekitar 50-an. Nah ini ya, ini terbukti ya. Terus ini kita coba aja yang router yang kedua. Ini ada TP-Link di sini. Ada TP-Link. Itu sama masuknya teman-teman. Jadi kita masuk ke menu wireless. Kemudian ke wireless advance kayak gitu, sama ini. Nah, ini di sini saya juga setting transmit powernya low juga ya. Low kayak gitu. Di sini dapatnya minus 78 kayak gitu, minus 78. Coba kita set ke mode hack ya, kita save. Sehabis nge-save kayak gini mungkin agar efektif tuh kita tunggu 2 menitan ya, karena routernya tuh butuh restart hardware-nya kayak gitu. Kayak gitu. Coba ini apakah udah berubah atau belum. Ini 72an ya, 72 dBm belum berubah nih banyak. Ini belum berubah. Kita cek, malah tabrakan sama yang ini, yang atasnya ya. Sebenarnya channelnya beda sih. Ini yang atasnya ini channel channel 4, sedangkan yang ini channel 11 kayak gitu, jauh. Nah ini udah mendingan nih, ini sekitar 67 ya, beda jauh sama yang tadi. Jadi dia
naik sekitar berapa tadi? Tadi 80-an ya, berarti 13-an. Naik 13 dBm kayak gitu, ini bagus banget. Jadi ini jangkauan paling jauh kayak gitu. Jika teman-teman mau ngubah jangkauan kayak gitu caranya. Tapi kalau untuk akurasi jaraknya berapa meter kayak gitu, saya nggak bisa jamin ya. Karena kan kondisi setiap orang kan beda-beda ya. Misalkan saja kalau di tempat saya ini kebetulan yang Huawei ini cuma kebatas satu tembok kalau kita mau keluar rumah kayak gitu atau outdoor. Karena saya letakin di ruang depan kayak gitu. Ruang depan. Jadi cuma kehalang satu tembok. Beda halnya dengan yang belakang ini nih, yang TP-Link ini. Kalau ini kan juga saya taruh di belakang rumah, tapi kan kalau dia jarak dari belakang ke depan kan banyak halangan temboknya. Jadi memang di sini sinyalnya tetap jelek walaupun jaraknya juga dekat sebenarnya. Mungkin ini cuma 10 meter kalau dari ruangan saya sekarang ini, tapi dia kehalang sekitar 4 tembok kayak gitu, 4 sekat tembok kayak gitu. Jadi untuk akurasi jarak berapa meter jangkauannya setiap profil ini saya nggak bisa nggak bisa jawab kayak gitu. Nah, tapi yang terpenting di sini teman-teman bisa trial dan error kayak gitu. Misalkan di sini teman-teman wifi-nya itu, routernya itu ada di tengah ruangan, coba teman-teman di set aja ke low kayak gitu. Itu saya yakin udah di luar rumah itu udah nggak dapat sinyal kayak gitu. Mungkin dapat sinyal cuma 1, atau mungkin sinyalnya tuh 0 tapi masih bisa connect loh. Kayak gini misalkan. Mana ya? Aduh, ada iklan. Misalkan yang mana ya? Ini masih ada sinyal semua ini. Nah, kayak gini loh. Yang Wahyu 89.jt ini loh. Ini sinyalnya 0 tapi dia masih terdeteksi. Ya, mungkin kayak gini kalau skenario-nya teman-teman itu routernya di tengah rumah atau di ruang tengah kayak gitu. Tapi transit powernya di set ke low kayak gitu, atau mungkin kalau yang di sini 20% kayak gitu. Nah, ini coba saya set 40% aja biar nggak jauh-jauh, biar nggak tabrakan sama yang ini kayak gitu. Nah, jadi mungkin sekian saja ya, ini menurut saya udah jelas banget. Jadi teman-teman kalau mau set jangkauan wifi itu bisa banget caranya kayak gitu. Jadi tinggal masuk ke routernya, kemudian masuk ke advance, kemudian masuk ke menu WLAN, kemudian ke WLAN advance kayak gitu. Nanti take powernya atau throughput power atau transmit power kayak gitu, itu diubah aja. Semakin gede, semakin jauh, semakin kecil, semakin dekat jangkauannya kayak gitu. Nah, jadi sekian saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan klik tombol like kalau teman-teman terbantu dengan tutorial ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.